Halo teman-teman, selamat datang di Sumber Artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar apabila channel ini mengupload episode terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Selamat mendengarkan. Novel yang berjudul Wanita Miskin Bertemu Presidir Tanpan di episode 58. Agung melangkah lebar setelah mendengar ucapan Alex. Alex menggabarinya jika Randy pernah menjadi direktur utama di grup Wings selama hampir 6 tahun. Untuk Randy yang hanya seorang supir dulunya, rasanya sangat mustahil jika Randy mendapat posisi dengan jalan yang benar. Sebenarnya Agung berniat menunggu Raden, menghubunginya dan mengajak Raden ke Indonesia bersama. Namun, kini ia menjadi tidak sabar dan memilih untuk kembali ke Indonesia tanpa menunggu Raden. Tanpa membuang waktu, begitu tiba di Indonesia, Agung segera menemui Randy di penjara. "Lihat siapa yang menemuiku sekarang. Kenapa? Kamu menyesali karena telah salah menuduhku?" Randy tertawa dari balik kaca penyekat antara dirinya dan Agung. Agung sama sekali tidak bergeming. Dengan tawa ejekan Randy, ia masih dengan ekspresi dinginnya dan tatapan matanya yang tajam. "Kamu dapat tertawa dengan baik. Sepertinya kematian Mina tidak membuatmu terluka sama sekali." Agung mencoba santai dengan duduk bersandar di kursinya. Mata Randy memerah. Ia mengelakkan tangannya lalu menggebrak meja dengan sangat keras, hingga membuat petugas kepolisian yang mengawasi mereka hendak menghampiri Randy. Tapi Agung memberikan kode agar polisi itu tetap diam di tempatnya. "Mengapa kamu marah? Aku hanya mengatakan sesuatu yang aku lihat saat ini." "Omong kosong, jiwaku telah mati bersamanya. Berani sekali kamu mempertanyakan perasaanku padanya," serga Randy dengan mata memerah dan air mata yang menetes. Ia mendekatkan wajahnya pada penyekat kaca yang membatasi mereka. Agung menautkan tangannya, lalu tersenyum. "Baiklah, buktikanlah perasaanmu pada Mina, buktikanlah." Jenny meletakkan ponselnya dan sinar matanya kembali meredup. Ia baru saja mendengar kabar dari Agung jika kemungkinan Kania terlibat dalam kebakaran yang menimpa Mina dan Jayden. Tersenyum getir sambil meraih sisir dan menyisir rambutnya yang sebenarnya sudah rapi sambil menahan air matanya. Ia menatap pantulan dirinya pada cermin. "Kania?" Jenny menahan napasnya. Ia memejamkan matanya, menahan air matanya agar tidak menetes. Rasa sakit di hatinya menjalar ke seluruh tubuhnya, dan dendamnya semakin kuat. Ia berjanji pada dirinya sendiri jika ia akan menghancurkan Kania bagaimanapun caranya. "Dek," Jenny mengangkat kepalanya saat Andreas menyentuh bahunya. Dengan cepat, Jenny mengubah ekspresinya saat menoleh pada Andreas dan tersenyum lembut padanya. "Yuk, nanti kita terlambat." Andreas mengulurkan tangannya, dan dengan senyum lembut, Jenny menyambutnya. Andreas telah mendapat kembali berjalan kini, namun tangannya belum sembuh total. Saat ini mereka telah bersiap untuk menghadiri acara pesta salah satu rekan bisnis Andreas. Jenny telah menggunakan gaun berwarna hitam yang membuat kulitnya terlihat semakin bersinar, dengan rambut yang ia biarkan terurai lurus dan juga riasan tipis yang menambah kecantikan alami dirinya. "Kamu sangat cantik, sayang," puji Andreas. Ia membelai rambut Jenny dengan lembut. Jenny tersenyum dan menjawab, "Kamu juga sangat tampan malam ini, sayang." Andreas mungkin mengalihkan kepedihan hatinya, tapi Jenny masih dapat merasakan jika hatinya terus-menerus terluka. "Jadi selama ini aku tidak tampan?" gurau Andreas. Jenny hanya tersenyum tipis. Ia tidak bisa tertawa saat nama Kania terus muncul di benaknya, terlebih menyangkut tentang kematian Mina dan Alex. Seolah Kania masih belum puas membuat penderitaan setelah mengambil segala yang ia miliki sebelumnya. Jenny sebenarnya ingin memberitahu Andreas, tapi ia menunggu Agung
bahwa Raden bersamanya, agar semua ucapan tidak terdengar seperti omong kosong. Andreas menggandeng tangan Jenny, memasuki hotel tempat pesta yang berlangsung sangat meriah. Banyak wanita anggun yang memakai gaun indah dan mewah, bersama dengan pasangan yang menggunakan setelan jas edisi istimewa dari perancang busana ternama. Ini jelas pesta orang kaya. Jenny bergumam dalam hatinya, yang sebenarnya membuatnya merasa kurang nyaman, karena ia takut akan memperlakukan Andreas karena ia masih belajar banyak tentang lingkungan para kaum bangsawan. Ini pertama kalinya Andreas memperkenalkan Jenny secara resmi setelah pesta pernikahan mereka yang gagal. Semua tamu menoleh ketika Andreas datang bersama dengan Jenny. Mereka terlihat seperti pasangan putra mahkota dan putri mahkota yang mempesona, dan aura yang terpancar dari mereka berdua tidak ada satu orang pun yang dapat menandinginya. Alex yang sedang menyesap Win langsung menggeserkan rahangnya ketika ia melihat Jenny dan Andreas, sambil menatap nanar bagaimana Jenny tersenyum pada Andreas. Ia datang ke pesta sebab Tiffany mengajaknya bersama dengan Kania, tapi ia tidak tahu jika ia akan melihat Jenny di pesta yang sama, menggandeng suaminya dan tersenyum seolah adalah wanita paling bahagia. Bukannya ia tidak ingin melihat Jenny bahagia seperti itu, tapi rasanya terlalu menyakitkan, karena yang membuat Jenny bahagia bukanlah dirinya. "Kamu sedang melihat apa?" tanya Tiffany. Ia menyentuh dada Alex dengan lembut dan berdiri sedekat mungkin dengan Alex sehingga tubuh Tiffany menghalangi pandangannya. Karena tidak mungkin jika ia terang-terangan mengatakan jika ia sedang merasa cemburu, karena pertamanya terlihat bahagia dengan pasangan. Jadi Alex dengan lembut menyentuh wajah Tiffany dan membelainya lembut. "Aku tidak melihat apapun, aku hanya sedang memikirkanmu." "Jangan bohong, aku berada di dekatmu sejak tadi." Alex tersenyum dengan tenang dan menatap kedua mata Tiffany dengan dalam. "Kamu meragukanku?" "Bukan begitu, aku hanya merasa perasaanmu tidak nyata." "Tidak nyata?" Alex meletakkan gelas wine yang menyentuh tangan Tiffany dengan lembut. "Lalu bagaimana denganmu? Apa perasaanmu palsu juga?" Tiffany memalingkan wajahnya saat Alex nyaris menciumnya. Jantungnya memompa sangat kencang. Alex bahkan tidak sungkan mencium di depan banyak orang. "Haruskah aku masih merasa ragu di saat aku yang memulai semua ini?" Mereka terlihat saling mencintai sekali. "Aku selalu iri dengan pasangan seperti itu," ucap Tiffany mengalihkan pembicaraan. "Siapa?" "Andreas dan istrinya. Ibuku menyuruhku untuk mendekati Andreas agar grup Wings bisa mendapatkan investasi dari grup Cakra. Tapi bagaimana bisa aku tega menghancurkan rumah tangga mereka yang sangat manis. Itulah mengapa ibuku terkadang merasa kesal padaku." Cerita Tiffany, ia kembali menatap Alex dan tersenyum. "Mereka membuat iri, bukan?" "Ya, aku iri," gumam Alex pelan dengan senyum getirnya. "Bagaimana bisa itu terjadi ketika musuh Jenny sendiri mendukung pernikahannya? Apa yang Andreas miliki yang tidak ia miliki? Bukankah kenangan di masa lalu harusnya cukup untuk membuat Jenny hanya memandangnya? Tapi kenapa Jenny malah tidak mengenalinya sampai detik ini?" Sementara itu, Kania menjadi sangat tegang, sekaligus gugup karena Andreas telah memperkenalkan Jenny kepada semua orang. Maka sudah dipastikan pernikahan mereka berjalan lancar, dan itu artinya bisa sangat terancam. Karena perasaan gugupnya, Kania memilih memalingkan wajahnya dari pemandangan yang membuat napasnya sesak, terutama ketika Jenny menatap dan mereka tidak sengaja bertemu, dan senyuman Jenny seakan membuat jantungnya tertembus belati panas. Tangannya bergetar, ia mulai mengeluarkan keringat dingin. "Tenanglah kan ya," ucapnya pada dirinya sendiri sambil menaguk kuenya sekali tagukan. Tangannya masih bersih, gemetaran, bahkan ketika ia sudah merasa berada cukup jauh dari Jenny dan suaminya. "Kendalikan dirimu, kan ya, tenanglah."
Seseorang yang memiliki dosa besar dalam hidupnya tidak akan bisa tenang. Kania menoleh saat mendengar suara yang sama sekali tidak ingin ia dengar. Kakinya mundur selangkah karena perasaan takut tiba-tiba merasukinya. Terlebih ketika ia membalikkan tubuhnya dan Jenny sudah berdiri di hadapannya dan tersenyum dingin padanya. Jenny menoleh ke belakang untuk memastikan jika Andreas masih sibuk mengobrol dengan beberapa rekan bisnisnya dan ia dapat sedikit lebih leluasa kini, tentunya dengan rubah licik yang sangat ia ingin hancurkan. "Apa yang kamu bicarakan? Setiap manusia pasti memiliki dosa," jawab Kania gugup. Jenny menyeringai dan melangkah lebih dekat lagi pada Kania. "Ya, sayangnya kamu bukan manusia, tapi iblis. Kamu pasti bisa membedakan seberapa beda dosa manusia dan iblis," ucap Jenny. Suaranya terdengar pelan dan tenang, tapi matanya menatap tajam dan tidak membiarkan Kania bergerak sedikit pun. "Aku tidak memiliki urusan denganmu," serga Kania. Ia baru akan melangkah pergi saat Jenny kembali berbicara. "Kamu tidak mencari salah satu antingmu yang jatuh di halaman rumah bibiku yang terbakar." Kania, napas Kania tercekik. Ia memang mencari kemana satu antingnya yang hilang sejak beberapa minggu yang lalu. Jika benar-benar terjatuh di sana pada malam ketika ia membakar rumah Mina, maka ia akan mendapatkan masalah besar. Terlebih anting itu adalah anting keluaran dari perusahaan perhiasan yang ternama yang hanya ada 5 di dunia, dan di Indonesia hanya ada satu, yaitu miliknya. Ia menelan salipannya dan rasanya seperti kerikil besar yang menjanggal di tenggorokannya. Ada banyak anting yang memiliki bentuk segitiga yang sama. Ada banyak di dunia ini yang memiliki anting berwarna merah seperti itu. Jadi, apa yang kamu bicarakan? "Bukankah pelaku pembakaran itu telah tertangkap?" ucap Kania. Ia masih berusaha tersenyum dan bersikap tenang. "Jadi jangan gelap mata hanya karena kita saling membenci. Dan kamu menuduhku dengan mudah," lanjutnya. Ia tersenyum senang karena wajah Jenny mulai meredup. Pasti ia tidak tahu harus membalasnya seperti apa. "Kania, kamu memang cerdas." Sudah dipastikan, Jenny menggepalkan tangannya dan kemudian mengangkat kepalanya. "Aku tidak pernah mengatakan anting seperti apa yang aku temukan, bukan? Seorang pemilik yang kehilangan barangnya pasti akan langsung mengenali miliknya saat seseorang mengatakan dan menemukannya." Kania tidak dapat membalas ucapan Jenny kini. Ia hanya berdiri mematung dengan napas yang tercekik. "Bersiaplah Kania, karena aku dapat merasakan karma sudah berlari ke arahmu. Kamu tidak akan dapat kabur, Kania. Kamu akan mati terkubur semua dengan dosa-dosamu padaku dan keluargaku," ucap Jenny. Di akhir kalimatnya, ia berbisik tepat di telinga Kania yang membuat air mata Kania menetes seketika. Jenny kemudian tersenyum dan berjalan kembali kepada Andreas yang menyambutnya dengan tangan terbuka dan senyuman penuh cinta. Jenny menoleh kembali ke arah Kania yang masih berdiri mematung dengan mata memerah. Jenny memperlihatkan bagaimana ia memiliki Andreas di sisinya. Ia tahu betul jika suaminya sangat berpengaruh, jadi ia memanfaatkan sedikit untuk mempengaruhi Kania dan membuatnya takut seperti ini. Terima kasih banyak telah mendengarkan sumber artikel ya. Jangan lupa share video ini dan jangan lupa kalian bisa berkomentar. Tunggu episode selanjutnya. Bye bye, see you next time.